Dan bodohnya gue malah jatuh cinta. Kayaknya Akila lagi ada masalah. Terus kenapa lo kasih taunya ke gue? Iya sih, cuma aku ngerasa kayak ada yang salah aja. Rasanya nggak enak. Halo guys, kembali lagi di Aktor Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita asmara Gen Z hari ini, Selasa tanggal 12 bulan Agustus tahun 2025. Cerita berawal dari Harry yang merasa ada sesuatu yang berubah dari Akila, gadis yang dulu selalu menyapanya dengan senyum hangat dan semangat. Kini terlihat dingin dan menjaga jarak. Setiap pertemuan mereka terasa hambar tanpa obrolan akrab, tanpa tawa, tanpa kehangatan. Hanya keheningan yang menyisakan tanda tanya di hati Harry. Akila mengaku bahwa dirinya sedang menghadapi masalah keluarga. Harry pun mencoba memahami, karena ia yakin tak pernah melakukan kesalahan. Bahkan, ia sempat menunjukkan foto yang membuktikan bahwa dialah sosok yang pernah menolong Akila saat tersesat di hutan saat SMP. Ia berharap momen itu bisa mempererat hubungan mereka. Namun, harapan itu tak menjadi kenyataan. Akila malah semakin menjauh, tatapannya menghindar, suaranya berubah dingin. Harry mulai curiga bahwa penyebab perubahan ini bukan sekadar masalah keluarga. Akila ternyata pernah melihat Harry memeluk Cantika di depan rumahnya. Pemandangan itu membuat hatinya runtun. Ia lantas bertanya pada Cantika, dan dari pengakuan gadis itu, terungkap bahwa Harry pernah memanggilnya Little Girl, sebutan yang selama ini Akila pikir ditujukan padanya. Hati Akila hancur. Ia merasa Harry tak benar-benar mencintainya. Sejak itu, ia menarik diri, berhenti mengirim pesan, dan menjaga jarak. Harry yang awalnya tak menyadari, akhirnya mengerti bahwa ada kesalahpahaman yang belum terjelaskan. Sayangnya, setiap kali ia mencoba bertanya, Akila hanya terdiam. Situasi semakin rumit saat Akila mulai dekat dengan Fatan. Dengan dalih urusan bisnis, Harry pun merasa semakin jauh dari Akila. Dalam kebingungan, ia memutuskan untuk mendatangi rumah gadis itu. Tapi yang menyambutnya justru Tante Rita. Tante Rita menjelaskan bahwa Akila patah hati dan rasa itu ditujukan pada Harry. Ia menunjukkan foto Harry dan Akila yang bertuliskan best friend forever di belakangnya. Harry terkejut karena ia merasa tak pernah menulis kata-kata itu. Ia mulai sadar mungkin ada seseorang yang sengaja memanipulasi keadaan. Lebih mengejutkan lagi, Tante Rita mengungkap bahwa ibu Akila, Mayang, sedang berusaha menjodohkan Akila dengan Fatah demi kepentingan bisnis keluarga. Perusahaan mereka diambang kebangkrutan, dan keluarga Fatah dianggap sebagai penyelamat. Kini Harry dihadapkan pada kenyataan pahit. Akila tak hanya patah hati, tetapi juga terjebak dalam konflik keluarga. Harry sadar, ia harus mengungkap siapa yang menulis pesan palsu di foto itu dan memulihkan kepercayaan Akila. Ia tak ingin menyerah. Langit sore itu mungkin mulai gelap, tapi tekad Harry justru semakin terang. Ia tahu, jalan yang harus ditempuh tidak mudah, namun ia siap berjuang demi Akila dan demi cinta yang belum selesai. Akila mulai merasakan perubahan dalam hubungan dengan Harry. Senyum cerah dan tatapan hidup yang dulu selalu ia bawa kini tergantikan oleh sorot mata kosam dan langkah berat. Keakraban mereka memudar, tergantikan keheningan. Harry mengira Akila sedang menghadapi masalah keluarga. Padahal sebenarnya, sumber kegelisahan Akila adalah dirinya. Semua bermula dari sebuah momen yang menghancurkan. Akila melihat Harry memeluk Cantika di depan rumahnya. Walau pelukan itu singkat dan tanpa penjelasan, bagi Akila itu sudah cukup menimbulkan badai emosi. Ia tak tahu bahwa kejadian itu adalah rekayasa Cantika yang dengan sengaja membuat dirinya tampak butuh pertolongan. Rasa cemburu dan kecurigaan tumbuh dalam hati Akila. Ia mulai menghubungkan berbagai kejadian kecil, termasuk panggilan Little Girl yang ia dengar dari Harry. Dalam benaknya, panggilan itu bukan untuknya, melainkan untuk Cantika. Kecurigaan ini memaksanya mencari kepastian. Walaupun hatinya takut akan jawaban yang akan menghancurkannya, Akila akhirnya bertanya langsung pada Cantika. Menyadari keraguan dalam diri Akila, Cantika memanfaatkan momen itu dan berbohong dengan mengiyakan bahwa Harry memang memanggilnya Little Girl. Kebohongan kecil itu cukup untuk menghancurkan hati Akila.
Rasa percaya yang selama ini ia pegang teguh runtuh seketika. Ia merasa telah menaruh harapan pada orang yang mencintai wanita lain. Sejak saat itu, Akila mulai menjauh, menyembunyikan luka hati yang makin dalam. Sayangnya, Hari tak sadar bahwa ia adalah penyebab dari semua ini. Di sisi lain, Kantika merasa puas rencananya berjalan mulus. Jarak antara Akila dan Hari semakin lebar. Sementara itu, ancaman lain mengintai dari luar. Hari dan Kak Alana sedang membobol ponsel milik anak buah musuh bernama Black untuk mengumpulkan informasi tentang Haruna dan gerakan kelompok Kasarius. Namun, mereka diawasi oleh Black, sosok berbahaya yang siap menyerang siapa saja yang dekat dengan Hari. Black mengancam, jika Hari ikut campur lebih jauh, orang-orang terdekatnya akan jadi target. Kini Hari dihadapkan pada dilema besar. Di satu sisi ia harus membongkar kejahatan yang membayangi Mohan, tapi di sisi lain ia harus melindungi Akila, Kak Lena, dan orang-orang yang ia sayangi. Semua ini menekan pikirannya. Sementara Akila semakin menarik diri secara emosional. Ia sengaja menciptakan jarak, bukan karena waktu atau kesibukan, tapi karena rasa sakit. Cantika terus mengambil keuntungan dari kekacauan itu. Namun di balik drama pribadi ini, bahaya yang lebih besar menunggu. Rencana peretasan penuh risiko dan pengawasan dari Bladu bisa meledak kapan saja. Tidak ada yang benar-benar aman. Cerita ini menggambarkan bagaimana salah paham dan kurangnya komunikasi dapat menghancurkan hubungan, membuka celah bagi pihak ketiga, dan menimbulkan konflik yang lebih besar. Cemburu tanpa konfirmasi kebenaran bisa membuat kita mengambil kesimpulan keliru dan merusak semuanya. Sementara itu, Mayang datang ke rumah Amanda dengan keangkuhan. Ia menatap tajam ke arah Zara yang sedang berbicara dengan Mohan dan Fatah. Tak menyukai keberadaan Zara, Mayang merasa ia hanya penghalang bagi ambisinya dalam dinamika keluarga. Mayang kemudian mengajak Amanda berbicara secara pribadi. Ia menyampaikan gagasan untuk menyatukan kembali Akila dan Fatah demi alasan kekeluargaan. Tapi di balik itu, ia menyimpan niat tersembunyi menggunakan hubungan tersebut sebagai alat untuk memperkuat posisinya. Amanda mendengarkan tanpa menunjukkan banyak ekspresi. Di ruang tamu, Jordan datang membawa arahan penting. Ia mengingatkan Zara, Mohan, dan Fatah akan bahaya yang mungkin mereka hadapi saat hendak bertemu Daniel di penjara. Ia menekankan bahwa perjalanan itu bukan kunjungan biasa dan bahwa koordinasi serta kewaspadaan mutlak diperlukan. Pertemuan di rumah Amanda menjadi titik pertemuan antara konflik pribadi, kepentingan keluarga, dan misi berbahaya. Jordan sadar, satu kesalahan saja bisa membuka jalan bagi musuh. Zara, meski menjadi pusat perhatian dan kontroversi, tetap harus menjalani misinya. Baik mereka yang ingin melindunginya maupun mereka yang ingin menyingkirkannya.